Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan, nikmat iman hingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di akhir zaman nanti kita dapat syafaat dari beliau, berjumpa di beliau di akhirat nanti. Baik, Ananda mahasiswa saya terkait mengenai hukum persaingan usaha. Pada hari ini kita masuk materi yang pertama terkait mengenai judulnya hukum persaingan usaha. Dari materi ini yang nantinya akan kita bahas yaitu mengenai sejarah hukum persaingan usaha, istilah hukum persaingan usaha, pengertian hukum persaingan usaha, dan azas dan tujuan hukum persaingan usaha. Baik, kita bahas satu persatu dari pembahasan tentang hukum persaingan usaha. Di sini kita lihat bahwa sejarah hukum persaingan usaha bahwa ini sesungguhnya telah dimulai pada tahun 1980 ya, dalam jangka waktu 10 tahun telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis ini ya. Jadi dalam hal hukum persaingan usaha pada saat itu sejak tahun 1989 ini telah terjadi diskusi intensif ya di Indonesia mengenai perlunya perundang-undangan mengenai anti monopoli. Jadi reformasi sistem ekonomi yang luas dan khususnya kebijakan regulasi yang dilakukan sejak tahun 1980. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun ini telah menimbulkan situasi yang dianggap sangat kritis. Jadi timbulnya konglomerat, jadi pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Jadi kalangan konglomerat tersebut malahan diberi perlindungan hukum ya, atau perlindungan dalam bentuk perundang-undangan. Sedangkan di Indonesia sendiri ini di pertengahan tahun 1997 di mana pemerintah ini didasarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata sangat lemah ya. Dapat kita lihat bahwa lahirnya undang-undang persaingan usaha ini sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997 ya, di mana pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi ini Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah ya. Jadi lemahnya fundamental ekonomi Indonesia ini terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang tepat ya. Jadi di sisi lain perkembangan usaha swasta pada kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat ya. Bahwa kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta ditempuh melalui praktek bisnis yang tidak sehat ya, seperti persekongkolan untuk menetapkan harga atau disebut dengan price fixing ya,
melalui kartel ini menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi. Jadi penciptaan flare of entry dan terbentuknya integrasi baik horizontal maupun vertikal. Kita lihat dari tanggal 15 Januari 1998 sampai tanggal 5 Maret 1999 ya. Kita lihat dari latar belakangnya bahwa dari penyusunan undang-undang anti monopoli ini adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional ya atau disingkat dengan IMF dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998 ya. Jadi Indonesia sendiri ini baru memiliki hukum dalam bidang persaingan setelah atas inisiatif DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ini disusun rancangan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi rancangan undang-undang tersebut akhirnya disetujui dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999 ya. Jadi dalam hal pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada waktu itu dijabat oleh Rehard Ramalan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie pada saat itu dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku 1 tahun setelah diundangkan. Terkait dengan perihal ekstensi kebijakan ekonomi yang memang kental perspektif hukumnya perlu kiranya disinggung terlebih dahulu mengenai beda antara terminologi kebijakan polisi dan hukum atau law di sini ya. Sebenarnya perbedaan pengertian antara terminologi kebijakan persaingan usaha yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai competition policy ya, dengan hukum persaingan usaha yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai competition law ya, bahwa pada dasarnya ini terletak pada keluasan lingkup pengertian dan bidang pembahasan dari kedua terminologi tersebut ya. Jadi pengertian kebijakan persaingan usaha atau competition policy ini selingkupi kalau kita lihat dari pengertian dari hukum persaingan usaha atau competition law atau dengan kata lain bidang hukum persaingan usaha ini merupakan salah satu cabang pembahasan dalam kebijakan persaingan usaha ya. Sedang pengertian di lingkup bidang dari hukum persaingan usaha tidak melingkupi seluruh pengertian dan bidang dalam kebijakan persaingan usaha itu sendiri. Jadi definisi kebijakan persaingan usaha di samping melengkapi hukum persaingan usaha juga melingkupi perihal deregulasi direct investment ya, serta kebijakan lain yang ditujukan untuk mendukung persaingan usaha seperti pengurangan pembatasan kualifikasi impor dan juga melingkupi aspek kepemilikan intelektual atau intellectual property ya. Bahwa aspek kepemilikan intelektual atau intellectual property sehingga apabila dalam laporan ini digunakan istilah kebijakan persaingan usaha. Jadi maka berarti termasuk pula di dalamnya hukum persaingan usaha. Termasuk dalam pengertian hukum persaingan usaha, ini persaingan usaha ini adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Jadi persaingan usaha atau persaingan dapat dipengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kecepatan berusaha atau efisiensi, kepentingan umum, ya, kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Jadi para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan